Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah ma ba'd. Yang kami hormati semua keluarga besar Madrasah Aliyah Darul Ulum Waru, yang kami banggakan anak-anak peserta didik atau siswa Madrasah Aliyah Darul Ulum Waru. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah di bulan Ramadan, dan semoga kita akan dipertemukan oleh Allah di bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Amin Allahumma amin. Langsung saja, ini kami atas nama Bapak Muhammad Fanani, guru Madrasah Aliyah Darul Ulum, ini mencoba menjawab pertanyaan dari sahabat Madua, dari anak-anak yang datangnya. Pertama dari Ananda Kurbatul Arafah. Nah, ini pertanyaannya adalah, Pak, kan saya punya om. Nah, orangnya gak pernah puasa tapi ikut sahur sama buka. Itu dosanya setara dengan apa ya? Saya kok penasaran. Bagaimanapun, ketika orang tidak berpuasa, itu adalah secara hukum fikih adalah tidak dibenarkan. Terus boleh tidak puasa bagi orang yang mempunyai sebab dua. Satu, sakit, dan yang kedua adalah bepergian. Maridon au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar, di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Itu Allah menyebutkan boleh orang tidak puasa disebabkan karena sakit, karena bepergian, dan bepergiannya itu pun harus ada ketentuan jaraknya. Dan ketika sakit itu tidak sakit yang ringan terus tidak berpuasa. Intinya sakit adalah ketika dibuat puasa maka sakitnya tambah parah, itu boleh tidak berpuasa, dan itu harus diganti di hari lain. Terus kalau tidak punya sebab tentang dua hal tadi itu kok tidak puasa, maka dia harus mengganti di hari selain Ramadan, dan itu pun menggantinya dalam fikih orang itu disamakan dengan orang yang berhubungan suami istri di bulan suci Ramadan atau di pagi hari atau di siang hari. Maka hukumannya adalah kalau tidak bisa memerdekakan budak, karena zaman sekarang sudah tidak ada budak, maka harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut itu apabila sudah mengganti puasa 58 hari, kok dia itu adalah berhenti, maka harus mulai dari 0 lagi. Maka ini yang disebut dengan 2 bulan berturut-turut. Maka dari itu, kalau urusan dosa itu urusan Allah. Yang pasti kalau secara fikih adalah seperti itu. Maka jangan sampai tidak berpuasa, karena puasa itu adalah semua pahalanya Allah yang menentukan. Makanya di situ adalah di dalam kewajiban kewajiban tentang puasa di dalam surah Al-Baqarah itu adalah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di situ ada kata asyam. Syam itu artinya menyeluruh. Jadi bukan saum, tapi ini adalah syam. Jadi puasa secara keseluruhan, tidak hanya mencegah dari makan dan minum, tapi puasa secara keseluruhan, baik anggota tubuh dan lain sebagainya. Ini itu pertanyaan yang bisa kami jawab dari Ananda Kurbatul Arafah. Selanjutnya dari Ananda Rofi Ahmad Nafis kelas 10. Bagaimana Pak jika makan minum karena lupa? Nah ini, karena makan minum
ketika berpuasa itu jelas nggak boleh. Tapi kalau lupa itu adalah rizki minallah. Jadi rizki minallah, dan itu adalah harus kita terima, dan puasanya tidak batal. Ya, puasanya tetap berpuasa. Pokoknya kita lupa, nggak boleh melupa. Kalau melupa tetap batal. Ya, jadi makan minum yang disengaja itu batal. Yang tidak disengaja karena lupa, maka itu adalah tidak membatalkan. Masa lupa, satu piring lupa, nggak ada yang satu piring lupa. Jadi minum habis dengan satu terus lupa, nggak mungkin. Nah, paling nggak lupa itu ya biasanya satu tegukan minum air. Nah, itu adalah rizki minallah. Jadi hukumnya puasanya tidak batal terus untuk melanjutkan puasa. Terus selanjutnya pertanyaan dari Meladina kelas 12/7. Program atau kegiatan apa yang dapat dilakukan untuk menjadikan Ramadan lebih bermakna dan bermanfaat? Kita ketahui bahwa Ramadan ini ada peringatan nuzulul Quran, yang mana bulan ini Al-Quran pertama kali diturunkan oleh Allah. Makanya kemarin atau bertepatan dengan tanggal 17 atau malam 17 Ramadan, semua umat Islam merayakan atau memperingati malam nuzul Quran. Karena ini adalah Al-Quran turun di waktu atau bulan Ramadan ini, maka yang paling baik, yang paling bermakna adalah marilah kita untuk memperbanyak baca Al-Quran. Jadi baca Al-Quran, kalau bisa satu hari satu juz, kalau tidak bisa paling tidak satu bulan itu sudah khatam. Ya, jangan sampai satu bulan Ramadan kita tidak pernah khatam. Pokoknya kita berusaha untuk bisa setiap hari membaca Al-Quran. Itu. Selanjutnya pertanyaan dari Elok Labibatul kelas 10/1. Di zaman sekarang banyak remaja yang menyepelekan kemuliaan bulan Ramadan. Kira-kira nasihat untuk mereka apa ya? Nasihatnya adalah kita bilang seperti ini aja, bahwa kita ini ketika disuruh untuk melaksanakan perintah Allah, apalagi puasa, ini rata-rata kita ini adalah tidak kuat untuk puasa. Tapi ketika tidak kuat ketika puasa, terus kita itu melaksanakan puasa, disinilah letak kebaktian kita, letak kesetiaan kita, letak kecintaan kita, letak ketaatan kita kepada Allah untuk melaksanakan perintah walaupun kita ini tidak kuat. Nah, ketika kita berpuasa, maka kita luar biasa nilainya di hadapan Allah. Ya, contoh seperti ini aja, kiasan seperti aja. Ketika kita tidak suka makanan sesuatu seperti makanan bakso, kita tidak suka. Tapi yang ketika kita diberi oleh orang yang kita anggap kita cintai atau kita hormati, terus kita makan bakso itu, nah, nilainya bakso itu adalah karena penghormatan kita, karena cinta kita kepada orang yang memberi. Maka disinilah letak ketika kita makan bakso, bukan karena kita suka bakso, tapi karena kita penghormatannya. Maka disinilah mungkin nasihat yang paling tepat adalah mari kita berpuasa, walaupun kita ini berat untuk melaksanakan. Disinilah letak kecintaan kita kepada Allah, letak penghormatan kita setinggi-tingginya kepada Allah, bahwa kita melaksanakan perintahnya dengan ketulusan, dengan ketaatan. Maka insya Allah akan mendapat predikat la'allakum tattaqun. Oke, selanjutnya dari siapa ini? Nesa, ketika kita punya hutang puasa tahun lalu dan sudah tidak sempat untuk menyaurnya, apa yang kita lakukan? Nah, ini perlu kita tanya lagi ini sebabnya kita tidak bisa nyaur, kenapa?
Itu. Makanya kita nggak bisa nyaur ini kenapa? Jadi ketika kita nggak bisa nyaur puasa, terus kita ini adalah sampai datang puasa lagi. Nah ini makanya ulama-ulama, kiai-kiai kita, guru-guru kita jangan sampai kita melebihi dari Ramadan lagi. Nyaur itu sebelum Ramadan. Makanya kita dikasih oleh Allah waktu ya dengan sunnah puasa sesudah hari raya ada 6 hari. Terus habis itu ada puasa yang panjang 1 bulan kurang lebih, yaitu puasa Rajab. Nah, itu adalah kesempatan kita, khususnya orang perempuan yang ada udurnya itu bisa untuk nyaur. Jadi kalau nggak bisa nyaur sampai melewati Ramadan, nah itu ada fidyahnya. Oke, mungkin itu yang bisa kami jawab. Selanjutnya dari siapa ini? Apa saja dari Yunita kelas 10.3. Apa saja hikmah tujuan utama diwajibkan puasa di bulan Ramadan bagi umat Islam? Di situ adalah tadi kami baca di dalam soal Baqarah yang mana Allah telah mewajibkan kita untuk berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan oleh umat-umat terdahulu. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Dan tujuannya adalah supaya kita ini benar-benar menjadi hamba yang bertakwa. Nah, hamba bertakwa itu bagaimana? Di Al-Quran itu disebutkan di surah Al-Imran, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi itu adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Maka ketika kita sesudah puasa atau ketika kita puasa, makanya kita untuk berbaik dengan semuanya. Maka itu menjadi ciri-ciri orang yang bertakwa. Jadi puasa itu adalah untuk menjadikan diri kita menjadi benar-benar diri yang lebih baik secara vertikal maupun secara horizontal, baik di hadapan Allah, baik juga di hadapan manusia. Yang terakhir ini dari Muhammad Fauzal Abda kelas 12.9. Apa saja yang harus dihindari saat berpuasa? Ya banyak hal ketika yang dihindari. Yang pasti tidak boleh melaksanakan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Membatalkan puasa ya diantaranya makan minum yang disengaja. Itu adalah bisa membatalkan puasa. Tapi anak aliyah babnya bukan hal yang membatalkan puasa. Tapi yang perlu kita hindari ini adalah hal-hal yang bisa menghilangkan pahala dari puasa. Nah, ini di dalam hadis Nabi itu adalah khamsun yuftirna shaim al-kadhib wal ghibatu wan namimatu wa yaminul kadhibatu wa nadharu bisyahwatin. Ya, jadi ada 5 perkara yang bisa menghilangkan pahala puasa, ya diantaranya berbohong. Ya, diantaranya adalah menghibah, terus mengadu domba, terus ketika dipercaya dia khianat, melihat lawan jenis dengan nafsu. Nah, ini adalah bisa menghilangkan pahala puasa. Makanya katanya Nabi, besok itu banyak sekali manusia bertanya kepada Allah, ya Allah, mana pahala puasa saya di dunia dulu? Katanya adalah kamu tidak ada pahalanya kecuali kamu hanya memperoleh lapar dan dahaga. Artinya apa? Sia-sia kita puasa. Makanya Nabi sudah memberikan warning, jangan sampai ketika kita berpuasa itu hanya dapat lapar dan dahaga saja, tapi kita harus bisa menjaga dari hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa. Ini harus kita hindari. Tetapi kalau anak aliyah bicara mokel itu insya Allah tidak ada anak aliyah, artinya membatalkan puasa tidak ada. Nah, ini yang perlu kita bahas, ya, yang kita ketahui bahwa yang perlu kita hindari adalah hal yang bisa menghilangkan dari pahala puasa itu sendiri. Oke, mungkin itu saja. Terus katanya Imam Ghazali bahwa puasa itu ada 3 tingkatan, ada umum, ada khusus, ada khusus. Ya, kalau umum itu adalah orang yang puasa hanya pokoknya gak makan, gak minum, selesai. Nah, tapi kalau khusus ini adalah yang tidak makan, tidak minum, mulutnya juga puasa, matanya juga puasa, telinganya juga puasa, tidak untuk mendengarkan hal-hal yang tidak baik. Ini semua anggota tubuhnya berpuasa. Ini adalah orang khusus. Ya, terus yang paling terakhir yaitu orang yang khusus.
Wasul Khawas dalam kitab itu Ihya Ulumuddin itu disebutkan siapa mereka ini, yaitu mereka yang tidak hanya berpuasa dari lapar dan dahaga, tidak anggota tubuhnya juga puasa, tapi hatinya pun juga berpuasa dari ingat kepada dunia. Yang diingat adalah Allah dan Allah. Nah, mungkin itu yang kami sampaikan dan bisa kami jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita diberi oleh Allah kesehatan, diberi oleh Allah untuk bisa kuat menjalankan ibadah, ya, dan mudah-mudahan dengan ibadah puasa ini kita bisa menjadi hamba yang benar-benar la'allakum tattaqun. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon kepada Pak Fanani. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.